Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه ومن سار على نهجه إلى يوم القيامة أما بعد. أيها الإخوة أعزني الله وإياكم جميعا. Alhamdulillah, tidak henti-hentinya kita memuja dan memuji Allah Subhanahu wa taala, bersyukur kepadanya atas segala limpahan rahmatnya, limpahan taufiknya, limpahan nikmatnya, nikmat iman, nikmat Islam, nikmat kesempatan, nikmat umur yang panjang yang kita berharap memanfaatkan kesempatan yang Allah Subhanahu wa taala berikan tersebut pada perkara-perkara yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Salawat serta salam selalu tercurah limpahkan kepada Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, nabi yang Allah tabaraka wa taala utus li'ila'i kalimatit tauhid, untuk meninggikan kalimat la ilaha illallah, mendakwahkan kepada semua manusia dan untuk menyempurnakan akhlak yang mulia. Innama bu'ittu liutammima makarimal akhlaq. Sesungguhnya aku diutus, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, untuk menyempurnakan akhlak yang mulia. Jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, pada pertemuan sebelumnya kita telah membaca bersama, mempelajari bersama. Yang terakhir yang kita bahas adalah berkenaan dengan perbedaan antara Al-Quran dan Al-Hadithul Qudsi. Wa minal ma'lum anna bainal Qur'ani wal Hadithil Qudsi furuqan katsiratan. Di antara yang maklum, diketahui di tengah-tengah kaum muslimin, bahwa sedikit kita mereview antara Al-Quran, ayat-ayat di dalam Al-Quran dan hadis qudsi, ada perbedaan-perbedaan yang banyak yang disebutkan oleh Asy-Syaikh rahimahullahu taala di sini. Minha anna al-hadits al-qudsi la yuta'abbadu bitilawatihi. Ya, hadis qudsi itu la yuta'abbadu bitilawati. Bima'na anna al-insan la yata'abbadu lillahi ta'ala bimujarradi qira'atih. Kalau hanya sekadar membaca hadis qudsi, maka itu tidak dinilai sebagai beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam artian fala yuthabu ala kulli harfin minhu asyra hasanat. Setiap huruf yang kita baca dalam hadis qudsi berbeda dengan setiap huruf yang kita baca dari ayat-ayat Al-Quran. Karena kalau dari ayat-ayat Al-Quran, yuta'abbadu bitilawatihi bikulli harfin minhu asyru hasanat. Dengan membacanya kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Artinya bahkan setiap huruf yang kita baca di dalam Al-Quran itu mendapatkan 10 kebaikan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ini berdasarkan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang mulia, "Man qara'a harfan min kitabillah falahu bihi hasanah." Siapa yang membaca satu huruf saja min kitabillah, syaratnya min kitabillah, dari Al-Quran, maka
dia akan mendapatkan satu kebaikan dari bacaannya tersebut. Wal hasanatu bi'asyri amsalihha. Dan satu kebaikan tersebut dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi 10 kebaikan. Dijelaskan lagi oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam agar kita lebih paham apa yang dimaksud dengan satu huruf. La aqulu lakum alif lam mim harfun. Aku tidak mengatakan kepada kalian alif lam mim itu satu huruf. Tapi alifun harfun wa lamun harfun wa mimun harfun. Alifnya satu huruf, lamnya satu huruf, mimnya juga satu huruf. Tentu jemaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ini salah satu yang membedakan antara hadis qudsi dan ayat-ayat di dalam Al-Qur'an. Wa minha juga yang membedakan antara keduanya adalah anna Allah Ta'ala tahadda an ya'tiyan nasu bimithli al-Qur'an aw ayatin min wa lam yarid mithlu dhalika fil ahadits al-qudsiyah. Allah menantang siapapun dari manusia kalau mengatakan bahwa Al-Qur'an itu adalah buatan manusia, adalah perkataan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah menantang siapa saja untuk mendatangkan yang semisal dengan Al-Qur'an. Mendatangkan yang semisal dengan Al-Qur'an. Wa in kuntum fi raibin mimma nazzalna ala abdina fa'tu bi suratin min mithlih. Kalau kalian berada dalam keraguan terhadap apa yang kami turunkan kepada hamba kami, terhadap Al-Qur'an yang diturunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, firman-Nya Allah Subhanahu wa taala, fa'tu bi suratin min mithlih. Coba datangkan satu surat saja yang sama dengan Al-Qur'an. Di dalam ayat yang lain, falyatu bi haditsin mithlihi in kanu shadiqin. Hendaknya mereka datangkan satu ucapan saja yang sama dengan ayat Al-Qur'an. Kalau mereka mengaku berada di atas kebenaran. Nah, ini tantangan yang datangnya dari Allah Subhanahu wa taala berkenaan dengan Al-Qur'an. Walam yarid mithlu dzalika, dan tidak ada nas yang berbicara tentang perkara yang sama berkenaan dengan hadis qudsi. Ini juga merupakan salah satu perbedaan antara Al-Qur'an dan Al-Haditsul Qudsi. Wa minha anna Al-Qur'ana mahfuzun min 'indillahi ta'ala. Al-Qur'an itu dijaga di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kama qala subhanahu, sebagaimana firman-Nya tabaraka wa taala, inna nahnu nazzalna adh-dhikra wa inna lahu lahafidhun. Sesungguhnya kami telah menurunkan adz-dzikr, menurunkan Al-Qur'an, wa inna lahu lahafidhun, dan kami yang akan menjaganya. Nah, menjaganya. Wal ahaditsul qudsiyah, adapun hadis-hadis qudsi, ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, secara keilmuan maka kita ketahui fa fihas sahih, ada hadis qudsi yang sahih. Wal hasan, ada juga hadis qudsi yang derajat hadisnya hasan, bahkan bal udifa ilaiha ma kana dha'ifan aw mawdu'an. Bahkan terkadang kalau itu adalah hadis qudsi, hadis yang disandarkan kepada Allah Subhanahu wa taala namun statusnya dhaif, lemah. Bahkan ada di antara hadis yang disandarkan kepada Allah, artinya hadis qudsi, yang statusnya maudhu',
statusnya palsu. Nah, meskipun secara pemahaman jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, yang dimaksud di sini az-dzikr, inna nahnu nazzalna adz-dzikr, itu bukan hanya sekedar Al-Qur'an saja, tetapi yang dijaga di situ Al-Qur'an dan As-Sunnah dengan pemahamannya yang benar. Al-Qur'an, As-Sunnah dan pemahamannya yang benar. Artinya termasuk di dalamnya sunnah-sunnah yang sahih. Termasuk di dalamnya sunnah-sunnah yang sahih. Dan bukan cuma tulisannya saja, tetapi termasuk yang dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala pemahaman yang benar berkenaan dengan Al-Qur'an, berkenaan dengan As-Sunnah. Ini yang paling utama. Ini yang paling utama karena itulah tujuannya diturunkan Al-Qur'an, kitabu hidayah, kitab petunjuk, bukan hanya sekedar dibaca, bukan hanya sekedar dihafalkan, berlomba-lomba menghafalkannya, namun tidak menjadikan Al-Qur'an sebagai pedoman di dalam kehidupannya. Jadi secara umum di sini az-dzikr, inna nahnu nazzalna adz-dzikr, termasuk Al-Qur'an yang paling utama, kemudian As-Sunnah yang sahih. Itulah yang dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala beserta dengan pemahaman yang benar berkenaan dengan Al-Qur'an, begitupun berkenaan dengan As-Sunnah as-sahihah. Dan yang dimaksud di situ adalah pemahamannya Nabi dan para sahabatnya, pemahamannya para salafuna salih. Namun di sini mimbab taudihul mas'alah, menjelaskan bahwa hadis qudsi itu sama dengan hadis-hadis yang lain, berbeda dengan Al-Qur'an. Ya, ada yang sahih, ada yang hasan derajatnya, bahkan ada yang disandarkan kepada Allah namun derajatnya dhaif, bahkan lebih parah daripada itu. Ada yang disandarkan kepada Allah namun hadisnya palsu. Wa hadza illam yakum minha lakin nusiba ilaiha. Hadis-hadis yang palsu tadi, yang dhaif tadi, memang bukan dari Allah Subhanahu wa taala, tapi ketika itu disebutkan sebagai hadis qudsi, dinisbatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa fiha at-taqdim wa at-ta'khir wa az-ziyadatu wan naqs. Naam. Ya, kalau di hadis qudsi bisa didahulukan, bisa diakhirkan. Ada tambahan. Ya, kita biasa mendengarkan di dalam ilmu hadis az-ziyadah, ada tambahan, dan biasa ziyadah itu disebutkan oleh para ulama hadis ziyadatun munkarah misalnya. Ya, ziyadatun munkarah sebagaimana hadis yang salah satu hadis yang kita pelajari, ikhwan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, berkenaan dengan hadis yang sebelumnya, berkenaan dengan ketika ditimbang antara la ilaha illallah dengan 7 lapis langit dan 7 lapis bumi. Nah, di situ ada yang disepakati kesahihannya, tapi tambahannya di situ diperselisihkan oleh para ulama. Ada yang mengatakan hasan, ada yang mengatakan dhaif. Wallahu a'lam bissawab, kalau hadis itu berdiri sendiri maka hadis itu dhaif, tapi dikuatkan maknanya dengan hadis-hadis yang lain yang derajatnya lebih tinggi, hasan ataupun sahih, sehingga mengangkat derajat hadis tersebut kepada derajat al-hasanu li ghairihi, dan bisa dijadikan sebagai hujjah. Ya, bisa dijadikan sebagai hujjah. Naam. Wa minha, dan juga di antara perbedaan antara Al-Quran dan hadisul qudsi, anna Al-Quran la tajuzu qira'atuhu bil ma'na. Al-Quran tidak boleh kita membacanya bil ma'na, dengan maknanya. Harus membaca lafaz dan maknanya. Harus sesuai dengan lafaznya. Tidak boleh salah-salah di dalam membaca Al-Quran. Bi ijma'il muslimin. Dalilnya adalah ijma'.
Dalilnya adalah ijma'. Wa ammal ahaditsul qudsiyah. Adapun hadis-hadis qudsi fa'alal khilafi, maka dia kembali kepada perselisihan pendapat di antara ulama fi jawazi naklil hadisin nabawi bil ma'na. Apakah diperbolehkan meriwayatkan, membacakan, menyampaikan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam secara makna atau tidak diperbolehkan. Sama dengan hadisnya Nabi sallallahu alaihi wasallam, wal aktsaruna ala jawazih. Mayoritas ulama memperbolehkan. Makanya mungkin sering kita dengarkan ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, bahkan di antara ulama-ulama kita, asatidzah kita, setelah membacakan hadisnya Nabi sallallahu alaihi wasallam ditambah au kama qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam. Ini ar-riwayatu bil ma'na, atau sebagaimana yang disabdakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, artinya beliau masyayikh kita, asatidzah kita memilih pendapat bahwa bolehnya meriwayatkan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, termasuk di dalamnya hadis qudsi secara makna. Tapi bil ittifaq tidak boleh meriwayatkan Al-Qur'an bil ma'na. Tidak boleh meriwayatkan Al-Qur'an secara makna. Perbedaan antara Al-Qur'an dan Al-Haditsul Qudsi. Wa minha anna al-Qur'ana tushra'u qira'atuhu fi shalah. Al-Qur'an disyariatkan, ya, membaca Al-Qur'an disyariatkan di dalam salat kita. Membaca Al-Qur'an disyariatkan di dalam salat kita. Wa minhu, bahkan ada di antara Al-Qur'an ma la tasihhu as-salatu biduni qira'ati. Tidak sah salat kalau tidak membaca surat tersebut. Surat apa? Ummul Quran. Tidak sah salat kita tanpa membaca Al-Fatihah. Setelah membaca Al-Fatihah, apa yang kita baca? Boleh kita membaca hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam sebelum ruku? Tidak diperbolehkan. Yang dibaca adalah firman-firman Allah subhanahu wa ta'ala. Nah. Wa minhu ma la tasihhu as-salatu biduni qira'atih bi khilafil ahaditsil qudsiyah. Berbeda dengan hadis-hadis qudsi, sama dengan hadis-hadis yang lainnya. Tidak pernah kita mendengarkan ada imam sampai berani ketika selesai membaca Al-Fatihah kemudian membaca hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahkan ketika itu adalah hadis qudsi. Nah. Wa minha, di antaranya juga yang membedakan Al-Qur'an dan hadis qudsi, anna al-Qur'ana la yamassuhu illa tahirun 'alal asah. Al-Quran, mushaf itu ikhwan dirahmati oleh Allah tabaraka wa ta'ala, tidak boleh disentuh kecuali dalam keadaan suci, atau kita sudah bersuci. Alal asah, menurut pendapat yang paling kuat. Menurut pendapat yang paling kuat. Bikhilafil ahaditsil qudsiyah, berbeda dengan hadis-hadis qudsi. Wa minha, juga di antaranya, annal Qur'ana la yaqra'uhu al-junub hatta yaghtasila 'ala al-qaul ar-rajih. Al-Qur'an tidak boleh dibaca oleh orang junub, berhadas besar, hatta yaghtasila, sampai dia mandi besar, alal qaulir rajih, berdasarkan
pendapat yang paling kuat. Bi khilafil ahaditsil qudsiyah. Berbeda dengan hadis-hadis qudsi. Wa minha, dan di antaranya juga annal Qur'an thabata bit-tawaturil qat'i al-mufidi lil ilmi al-yaqini. Al-Qur'an diriwayatkan secara mutawatir sampai hari ini. Ikhwan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, berapa banyak orang yang menghafalkan Al-Qur'an dan memiliki sanad hafalan mutawatir periwayatannya. Dari generasi ke generasi dihafalkan oleh sekian banyak orang, ribuan, puluhan ribu, bahkan mungkin jutaan orang yang menghafalkan Al-Quran. Mutawatir. Makanya tidak akan pernah bisa ada yang datang kemudian membawa tambahan atau mengurangi sedikit pun dari apa yang ada di dalam Al-Quran saat ini. Allah menjaga Al-Quran melalui jiwa-jiwa orang-orang yang Allah Subhanahu wa taala karuniakan hafalan Al-Quran kepada mereka. Sedikit saja ada yang berubah, pasti langsung ketahuan. Dari generasi ke generasi, dari sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, generasi berikutnya sampai hari kita saat ini, sampai di zaman kita saat ini. Berapa banyak orang yang menghafalkan Al-Quran? Berapa banyak orang yang memiliki sanad hafalan Al-Quran? Dan itu bukan cuma satu qiraah. Sekian banyak qiraah. Banyak di antara saudara-saudara kita sesama muslim memiliki sanad bacaan Al-Quran. Falau ankara minhu harfan, ada di antara kita yang mengingkari satu huruf saja. Ajma'al qurra, para ahli ilmu, fuqaha di dalamnya juga termasuk, lakana kafiran. Semua sepakat ada satu huruf yang diingkari. Dia mengaku muslim, tapi dia mengingkari satu huruf di dalam Al-Quran. Sepakat kaum muslimin bahwa dia telah kafir. Bikhilafil ahaditsil qudsiyah. Berbeda dengan hadis-hadis qudsi. Fa innahu law ankara syai'an minha. Ya, kalau ada di antara muslim yang mengingkari dari hadis-hadis qudsi, ada dari hadis-hadis qudsi yang dia ingkari, mudda'iyan annahu lam yathbut, dengan dalil, ya, dia meneliti hadis tersebut tidak sabit, imma dhaif, munkar, maudhu' statusnya, derajat hadisnya. Berdasarkan penelitiannya, dia sudah berusaha mentakhrij hadis tersebut. Kesimpulan yang dia terima, hadis tersebut tidak sabit. Maka dia tidak kafir kalau dia mengingkari hal tersebut. Namun di sini dijelaskan lebih lanjut, amma law ankarahu. Adapun kalau dia mengingkari hadis tersebut, hadis qudsi termasuk di dalamnya, ma'a ilmihi, padahal dia mengetahui anna Nabiya sallallahu alaihi wasallam qalahu lakana kafiran. Dia mengetahui dengan ilmu, didasari dengan ilmu bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda dengan hadis tersebut, ini jahidan, ya, maka dia kafir. Karena dia mengingkari perkara yang benar, yang sabit datangnya dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini disebut sebagai al-kufru at-takdzib. Makanya di sini disebutkan li takdzibihin Nabi sallallahu alaihi wasallam, karena dia mendustai Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah,
Ini di antara perbedaan-perbedaan yang dibawakan oleh Syekh rahimahullahu taala berkenaan dengan Al-Qur'an dan Hadisul Qudsi. Berikutnya jawaban dari Syekh berkenaan dengan pendalilan kelompok yang pertama, ya, bahwasanya hadis qudsi itu diriwayatkan lafaz dan maknanya. Diriwayatkan dari Allah Subhanahu wa taala lafaznya sekaligus maknanya. Wa ajaba haula. Para ulama kita menjawab, memberikan jawaban, bantahan an kaunin Nabi sallallahu alaihi wasallam adafahu ila Allah. Bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam menyandarkan hadis qudsi tersebut kepada Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana selalu kita ucapkan atau keluar dari lisan para ulama ketika membacakan hadis qudsi, qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, qala Allah azza wa jalla. Nabi bersabda, Allah Subhanahu wa taala berfirman. Baru kemudian hadisnya, hadis qudsinya. Atau qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam fima yarwihi an rabbih jalla wa ala. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda berdasarkan yang beliau riwayatkan dari Allah Subhanahu wa taala. Ini yang sering diucapkan ketika membawakan hadis qudsi. Diidhafahkan, disandarkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Hukum asalnya wal aslu fil qaulil mudhaf. Hukum asalnya ketika ucapan itu disandarkan kepada seseorang. Apalagi di sini disandarkan kepada Allah. Apalagi yang menyandarkannya adalah orang yang paling amanah, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hukum asalnya ayyakuna lafdha qailihi bitaslim anna hadha huwal asl. Hukum asalnya ketika menyandarkan perkataan kepada orang lain, maka semestinya sesuai dengan lafaz yang pertama kali mengucapkan kalimat tersebut. Ya, ketika kita diamanahkan untuk menyampaikan pesan untuk orang ketiga, maka hukum asalnya pesan itu disampaikan berdasarkan lafaz dari orang yang pertama. Jangan ditambah, jangan dikurang. Itu hukum asalnya. Itu hukum asalnya. Maka bitaslimi anna hadha huwal asal. Kita sepakat bahwa itu hukum asalnya. Kita tidak mengingkari pendalilan tersebut. Lakin akan tetapi qad yudafu ila qailihi ma'na la lafzan. Terkadang disandarkan kepada yang mengucapkan pertama kali secara makna, tidak secara lafaz. Dan itu terjadi. Bayangkan ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kalau setiap amanah yang berupa ucapan harus kita riwayatkan atau harus kita sampaikan kepada orang yang ketiga sesuai dengan lafaznya. Semua amanah harus kita tulis sebagaimana yang diucapkan oleh orang pertama. Nah, di dalam kehidupan kita sehari-hari, bukankah yang paling banyak terjadi ketika amanah itu berupa ucapan untuk disampaikan kepada orang ketiga, paling banyak terjadi diriwayatkan secara lafaz atau secara makna? Secara makna. Waqi'. Dan itu juga waqi' di dalam Al-Quran. Itu juga terjadi di dalam Al-Quran. Lakin qad yudafu ila qailihi ma'na la lafzan, secara makna, tidak secara lafaznya. Kama fil Qur'anil Karim. Sebagaimana di dalam Al-Qur'anul Karim. Sebagaimana di dalam Al-Qur'anul Karim. Dalilnya fa inna Allah Ta'ala yudifu aqwalan ila qailiha. Banyak di dalam Al-Qur'an Allah menyandarkan perkataan-perkataan kepada orang yang mengatakannya, kepada para nabi yang mengatakan ucapan-ucapan tersebut. Wa nahnu na'lamu
dan kita mengetahui, ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, didasari dengan ilmu, annaha udifat ma'na la lafdhan. Allah menyandarkannya itu secara makna, tidak secara lafaz. Tidak secara lafaz. Oke, kalau tidak terima misalnya, kalau tidak terima, ya di sini disebutkan kama fi qisasil anbiya, sebagaimana di kisah-kisahnya para nabi. Terkadang di dalam Al-Qur'an Allah Subhanahu wa taala menyampaikan perkataan para nabi. Nah, dan di sini dijelaskan, kita mengetahui bahwa itu yang disampaikan di dalam Al-Quran secara makna, tidak secara lafadznya. Oke, kalau tidak terima misalnya, dalil yang lain, kalamul hudhud wan namlah. Ucapannya di dalam Al-Quran, al-hudhud, ketika berbicara kepada Nabi Sulaiman. Ucapannya juga semut, ketika Nabi Sulaiman akan melewati mereka. Apakah ucapan tersebut itu yang diucapkan oleh semut, yang dituliskan di dalam Al-Quran? Itu yang diucapkan oleh semut, yang dituliskan di dalam Al-Quran. Dalam Al-Quran itu berbahasa Arab. Apakah semut itu berbahasa Arab pada saat itu? Pasti bahasa semut. Pasti juga menggunakan al-hudhud, pasti menggunakan bahasanya mereka. Allah yang memberikan mukjizat kepada nabinya, Nabi Sulaiman alaihissalam, untuk bisa memahami bahasanya mereka. Bukan bahasa itu yang diucapkan, yang kemudian dituliskan atau Allah firmankan di dalam Al-Quran. Maka ini jelas riwayat secara makna. Kalau diriwayatkan secara lafaz, tidak ada manusia yang paham artinya. Ya, diriwayatkan secara makna. Naam. Nah, Syekh yutawil, memperbanyak pembahasan tentang al-qaulus tsani, karena beliau memang mentarjih yang pendapat yang kedua. Wa bihadza yatabayyanu rujhana hadzal qaul. Oleh karenanya jelas kita mempelajari bersama bahwa pendapat yang kedua itu yang lebih rajih, yang lebih kuat. Walaisal khilafu, namun perlu kita garis bawahi, ikhwan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, khilafnya antara apakah hadis qudsi itu diriwayatkan lafaz dan makna atau makna saja. Ini khilafnya tidak seperti khilafnya antara Asy'ariyah dan Ahlus Sunnah. Jangan karena antum menguatkan al-qaulul awal keluar dari Ahlus Sunnah. Tidak sampai di situ dalam permasalahan ini. Ya, tidak seperti khilafnya Asy'ariyah dan Ahlus Sunnah. Khilaf ini khilaf furu'. Ya, dalam permasalahan Al-Quran, Asy'ariyah dengan Ahlus Sunnah khilafnya khilaf usul. Khilafnya khilaf usul, bukan furu'. Berkenaan dengan kalamullah. Walaysa al-khilafu fi hadha kal-khilafi baina al-Asy'ariyati wa ahli sunnati fi kalamillahi ta'ala. Nah, khilaf dalam permasalahan ini tidak seperti khilafnya antara Asy'ariyah dan Ahlu Sunnah berkenaan dengan kalamullah. Berkenaan dengan kalamullah. Li'anna al-khilafa baina ha'ula'i fi asli kalamillah. Karena perbedaan antara Ahlu Sunnah dan Asy'ariyah ini kembali kepada aslu kalamillah, hukum asalnya. Kalamullah itu seperti apa? Hukum asalnya kalamullah itu seperti apa? Fa Ahlus Sunnah yaqulun, pendapatnya Ahlus Sunnah yang sahih, kalamullah ta'ala kalamun haqiqiyyun masmu'un yatakallamu subhanahu bisautin wa harfin. Pendapatnya Ahlus Sunnah. Kalamullah itu adalah kalam, ucapan
hakiki, yang sebenar-benarnya ucapan. Masmu' didengarkan. Yatakallamu subhanah, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman dengan kalam tersebut. Berbicara dengan kalam tersebut. Bisautin wa harfin, dengan suara dan huruf. Dengan suara dan huruf. Kama yasha, sebagaimana yang Allah subhanahu wa ta'ala kehendaki. Itu pendapatnya Ahlus Sunnah wal Jamaah berkenaan dengan kalam Allah. Wal asy'ariyatu la yuthbituna dzalik. Adapun Asy'ariyah tidak menetapkan sebagaimana yang ditetapkan oleh Ahlus Sunnah. Tidak menetapkan sebagaimana yang ditetapkan oleh Ahlus Sunnah. Wa inna ma yaqulun, akan tetapi mereka berpendapat berkenaan dengan kalamullah ta'ala huwal ma'nal qa'imu bi nafsihi. Kalamnya Allah subhanahu wa ta'ala adalah makna yang berdiri sendiri. Nah, sampai sini. Makna yang berdiri sendiri. Kita akan lihat hakikatnya. Sebenarnya tidak berbeda antara pendapatnya mereka dengan Mu'tazilah. Ya, kalamnya Allah subhanahu wa ta'ala adalah al-ma'na al-qa'im bi nafsih, makna yang berdiri sendiri. Walaysa biharfin wa sautin, ya, bukan kalam dengan huruf dan suara yang didengarkan. Bagaimana menurut mereka? Lakin Allah, akan tetapi Allah subhanahu wa ta'ala tadi makna yang berdiri sendiri. Kemudian Allah subhanahu wa ta'ala yakhluqu sautan, menciptakan suara. Menciptakan suara. Untuk apa? Yu'abbiru bihi anil ma'nal qa'im binafsih. Untuk mengungkapkan makna yang berdiri sendiri tersebut. Ribet. Tapi perlu untuk kita ketahui. Inilah pendapatnya mereka. Jadi kalamullah al-ma'na al-qa'im binafsih, makna yang berdiri sendiri. Sampai sini kita tidak ada yang tahu. Kemudian Allah subhanahu wa ta'ala menciptakan apa? Menciptakan suara. Menciptakan suara itu untuk apa? Untuk mengungkapkan makna yang berdiri sendiri tersebut. Sehingga tertulislah ayat-ayat di dalam Al-Quran. Apa bedanya kalau kita mengatakan ayat Al-Quran itu adalah makhluk? Ya? Kan diungkapkan melalui hal yang diciptakan. Artinya dia juga diciptakan. Kalau dia diciptakan, dia adalah makhluk. Nah, wala syakka fi butlani qaulihim. Tidak ada keraguan bahwa pendapat mereka dalam masalah ini adalah batil, salah, keliru. Wa huwa fil haqiqah. Syekh menjelaskan di sini, hakikatnya pendapatnya mereka qaulul Mu'tazilah. Itu pendapatnya Mu'tazilah, al-qaulu bi khalqil Qur'an. Yang berpendapat bahwa Al-Quran itu adalah makhluk. Lianna al-Mu'tazilata yaqulun, karena Mu'tazilah berpendapat dalam masalah ini Al-Qur'anu makhlukun wa huwa kalamullah. Al-Qur'an adalah makhluk dan dia adalah kalamullah. Wa haula'i yaqulun, dan mereka Asy'ariyah mengatakan Al-Qur'anu makhlukun. Makhluk juga. Al-Qur'an adalah makhluk. Apa landasannya kita mengatakan bahwa mereka sebenarnya berpendapat sebagaimana pendapatnya Mu'tazilah? Karena mereka mengatakan huwa ibaratun an kalamillah. Karena dia adalah pengungkapan dari kalamullah. Pengungkapan dari kalamullah yang diungkapkan oleh as-saut yang diciptakan oleh Allah. Suara yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Faqad ittafaqal jami'. Ya, dua-duanya bersepakat ala anna ma baina daffatai al-mushaf makhluk.
bahwa apa yang tertulis di dalam mushaf-mushaf yang kita baca adalah makhluk. Mereka bersepakat dalam masalah ini. Meskipun penjelasannya Asy'ariyah sedikit lebih ribet. Tapi kesimpulannya, kalau seperti itu penjelasannya sama dengan makhluk. Sama dengan makhluk. Kalamullah al-qa'im binafsi, yang berdiri sendiri, makna yang berdiri sendiri. Nah, sampai sini kita nggak bisa paham. Sampai Allah Subhanahu wa taala menciptakan suara untuk mengungkapkan makna yang berdiri sendiri tersebut. Terus apa bedanya kalau kita mengatakan Al-Qur'an itu makhluk? Karena yang mengungkapkan kepada kita sehingga kita paham maksudnya adalah makhluk, suara yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Naam. Insyaallah kita dengarkan azan terlebih dahulu, kemudian kita sedikit melengkapi pembahasan tentang ayat yang mulia ini. Barakallahu fikum. Jazakumullah khairan. Wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah lahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Sedikit kita lanjutkan ikhwan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala penjelasan thumma law qila fi mas'alatina, kemudian kalau dikatakan dalam permasalahan berkenaan dengan al-kalamu fil haditsil qudsi, innal aula, sesungguhnya yang lebih utama, tarkul haudi fi hadha, ya kita meninggalkan untuk al-haud, terlalu mendalam di dalam permasalahan perbedaan pendapat di antara ulama berkenaan dengan hadis qudsi tersebut. Apakah secara lafaz dan makna atau hanya secara makna saja. Lafaznya dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Khaufan min ay yakuna min at-tanattu'il halik fa'iluhu. Ya. Karena dikhawatirkan ini bisa membinasakan pelakunya. Orang yang berusaha memperdalam pembahasan tentang perbedaan pendapat yang dijelaskan sebelumnya. Ya, jangan sampai ada syubhat yang kemudian masuk ke dalamnya. Ya, ada syubhat yang dikhawatirkan yang bisa masuk ke dalamnya. Makanya wal iktisar, ya, mencukupkan diri alal qawli, dengan mengatakan bi annal hadits al-qudsi, bahwasanya yang dimaksud dengan hadis qudsi ma rawahun nabiyyu sallallahu alaihi wasallam an rabbih. Cukup sampai di situ saja. Ini lebih selamat. Apa yang Nabi sallallahu alaihi wasallam riwayatkan dari Rabb-Nya, dari Allah Subhanahu wa taala. Cukup sampai di situ saja. Karena kalau kita tambahkan masuk ke dalam khilaf. Lafzan wa ma'na. Atau ma'na duna lafzihi. Nah, ini masuk ke dalam al-haud. Ini disebut sebagai al-haud. Terlalu mendalam di dalam permasalahan khilafiyah tersebut. Maka Syekh di sini menyebutkan wakafa, itu sudah cukup. Lakana dzalika kafiyan. Itu sudah cukup. Wala'allahu, dan Syekh menyebutkan, dan itu aslam. Semoga itu lebih selamat. Semoga itu lebih selamat. Wallahu a'lam. Wallahu a'lam. Ada faidah tambahan yang dituliskan oleh Syekh di sini, ikhwan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Idza intaha sanadul hadithi ila Allah taala summiya qudsiyan. Ya, ketika bersambung sanad hadis itu sampai kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam hal ini Nabi sebagai perawi. Ya, Nabi sebagai perawi, maka hadis itu disebut sebagai hadis qudsi. Nah, ini mustalah-mustalah yang digunakan di dalam ilmu hadis. Ya, lebih dalam lagi ketika kita mempelajari mustalahul hadis.
Ada disiplin ilmu tertentu di dalam masalah ini. Kenapa? Liqudsiyatihi wa fadlih. Karena kesuciannya, suci karena disandarkan kepada Allah dan keutamaannya. Yang kedua, wa idantaha ila Rasul. Apabila hadis itu bersambung sampai kepada Rasul. Al-qail adalah matanya berasal dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka itu disebut sebagai haditsun marfu'. Hadis yang terangkat, artinya sampai kepada, bersambung sampai kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini dari segi sanadnya ya, tidak berbicara tentang derajatnya. Ya, karena hatta hadis marfu' ada yang sahih, ada yang hasan, ada yang dhaif. Ya. Secara silsilah sanadnya sampai kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tetapi yang dikategorikan sebagai sahih itu harus memenuhi lima syarat. Mattasala sanaduhu bin naqlil adli ad-dabit min awwalis sanadi ila muntaha min ghairi syududin wala illah. Syaratnya hadis sahih. Mattasala sanaduhu, sanadnya ittisal, bersambung sampai kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Cukup sampai di situ tidak? Bin naqlil adli, dinakal oleh periwayat yang adil. Ya, periwayat yang adil. Maksudnya Muslim ghairu fasik. Muslim dan bukan orang-orang fasik. Ad-dhabit, syarat yang ketiga. Yang meriwayatkannya harus dhabit. Dhabit itu hafiz. Hafalannya kuat. Dan dhabit di dalam ilmu hadis ada dua. Ada dhabtu sudur, ada dhabtu kitabah. Hafalannya kuat di dalam jiwanya. Dia ingat semua yang dia dengarkan dari riwayat-riwayat yang disampaikan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dhabtu sudur. Yang kedua, dhabtu kitabah. Semua yang dia dengarkan yang berasal dari Nabi sallallahu alaihi wasallam ditulis semuanya. Ditulis semuanya. Ini dhabit juga. Min ghairi syudzin wala illah. Syadz, tidak boleh hadisnya syadz. Apa syadz? Mukhalafatu thiqah liman huwa awthaqu min. Hadisnya sebenarnya thiqah periwayatnya. Periwayatnya semua thiqah. Tetapi hadis ini menyelisihi hadis yang lain yang diriwayatkan oleh orang yang lebih thiqah daripada dia. Orang yang lebih terpercaya dalam ilmu hadis, dalam periwayatan dibandingkan dia. Ya, salah satu contohnya ana biasa bawakan ikhwah ketika membahas tentang mustalahul hadis kepada santri-santri yang kami ajar, az-ziyadatu, tambahan dari doa setelah azan, innaka la tukhliful mi'ad. Tambahan ini tambahan yang syadz. Tambahan yang syadz. Padahal periwayatnya thiqah. Iya, periwayatnya thiqah. Tetapi dia menyelisihi puluhan, ya, 12, 13 sampai 15 periwayat yang lebih thiqah daripada yang pertama. Dia menyelisih, termasuk di dalamnya Abu Zur'ah, termasuk di dalamnya Imam Ahmad, termasuk di dalamnya Al-Bukhari. Dia menyelisih riwayatnya nama-nama yang masyhur yang kita dengarkan tadi. Nah, maka tambahan innaka la tukhliful mi'ad hadhihi ziyadatun syadzah. Tambahan yang dihukumi syadz oleh ulama-ulama ilmu hadis. Nah, itu syaratnya tidak boleh syadz. Tidak boleh diperiksa dari periwayatannya. Ada hadis yang lain yang berselisih dengan hadis yang dia riwayatkan, periwayatnya lebih thiqah meskipun dia thiqah. Min ghairi syudzin wala illah. Tidak boleh juga hadisnya berpenyakit. Nah, ini susah. Ini yang paling sulit. Al-illatu fil hadis ini termasuk bagian ilmu hadis yang paling sulit. Melihat apakah hadis itu ada cacatnya atau tidak. Cacatnya ini bisa cacat di sanadnya, di silsilah riwayatnya, bisa cacatnya di dalam matan hadisnya. Ya. Dan dalam ilmu illah
Ulama yang paling terkenal adalah Al-Imam Yahya bin Ma'in. Ya, yang paling terkenal Yahya bin Ma'in, beliau juga paling terkenal di dalam ilmu Al-Jarh wa Ta'dil. Al-Jarh wa Ta'dil. Ini hadis yang sahih. Ya, tadi tidak setiap yang kita di sini katakan marfu itu sahih. Tidak setiap yang kita katakan marfu itu sahih. Tapi ketika itu silsilah secara silsilah sanadnya sampai kepada Nabi, maka itu disebut sebagai hadis marfu. Wa idza intaha ila sahabi. Tapi kalau bersambung sampai kepada sahabat, tidak sampai kepada Nabi, summiya mauqufan. Hadisnya itu adalah hadis mauquf. Bisa diterima atau tidak bisa diterima? Ya, kembali berdasarkan penelitian ahli hadis. Ya, berdasarkan penelitian ahli hadis. Karena ini sampai kepada sahabat. Sampai kepada sahabat. Apalagi ikhwah, lebih khusus lagi, ketika meskipun hadis itu mauquf, hanya sampai kepada sahabat, tapi berbicara tentang perkara-perkara gaib. Berbicara tentang perkara-perkara gaib. Maka tidak mungkin itu hanya keluar dari lisannya sahabat dan mereka tidak pernah mendengarkan dari Nabi. Dan kita ketahui di dalam ilmu hadis semua sahabat thiqah. Semua sahabat thiqah, terpercaya. Naam. Mauquf ini juga tadi ada yang sahih, ada yang hasan, ya, sebagaimana hadis-hadis yang marfu. Wa idza intaha ila tabi'i. Nah, kalau hadisnya bersambung, tidak sampai kepada sahabat, sampai kepada tabi'in. Faman ba'dahu, dan siapa, dan generasi setelahnya, summiya maqtu'an. Maka hadis itu disebut sebagai hadis maqtu'. Ya, secara bahasa, maqtu' itu artinya terpotong. Ya, dan ini juga ada hadis yang maqtu' yang diterima. Ya, kalau sahabat tadi ada mursalus sahabah. Ada kitab mursalus sahabah. Mursal yang sampai kepada sahabat. Ada juga yang mursal tabi'i. Ya, mursal at-tabi'i. Ada yang diterima, ada juga yang tidak diterima. Nah, ikhwan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, insyaallah kita lanjutkan pembahasan tentang hadis yang paling terakhir di bab ini, di bab yang kedua ini, insyaallah, dan masail-masail, kesimpulan-kesimpulan yang dibawakan oleh Syekh rahimahullahu taala di dalam bab yang kedua ini. Semoga satu pertemuan lagi kita bisa habiskan bab ini, baru kemudian kita pindah biiznillah taala ke bab yang ketiga. Hadza wa sallallahu wasallam wa baraka ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsira. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Tsumma assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.